Halo sahabat Ekogrupian, kembali lagi bersama gue Farul dan gue Cika. Nah, pada kali ini kita kembali lagi hadir bersama teman-teman di podcast Ekogrupi, Let's Save Our Earth Together. Oke Cika, kita akan bincang-bincang santai lagi nih. Membahas apa nih kali ini? Hari ini akan ngebahas tentang anak muda yang gak peduli dengan isu lingkungan nih, Gak peduli dengan isu lingkungan. Gimana? Kalau menurut gue sendiri sih ini, kalau dari gue sendiri sih agak ya salah dikit lah gitu ya. Salah dikit. Kenapa tuh Ro, salahnya? Karena nih ya Ci, banyak sekali nih juga yang anak muda itu udah mulai concern terhadap lingkungan. Tapi ya emang banyak nih atau masih belum aware banget dengan lingkungan gitu. Tapi kalau kita ambil contoh aja nih ya, kalau kita udah di sekolah dasar itu udah diterapkan loh Ci. Kayak ya memilah sampah nih, kayak sampah organik dan organik, kayak dilarang buang sampah sembarangan kayak gitu ya. Dan itu kayak ada piket itu, jadi kayak mulai dari kecil itu kita udah mulai ditanamkan dari sejak dini kita harus ya peduli dengan lingkungan. Tapi pada kenyataannya banyak loh anak-anak muda yang ya tersendiri ya kadang udah buang putung rokok sembarangan, buang sampah sembarangan, kayak ya menjadi stigma buruk bahwa anak muda itu kurang peduli terhadap lingkungan kayak Bener gitu. banget terus. Tapi menurut aku juga bukannya enggak peduli ya. Tapi aku ngeliat sendiri teman-teman aku yang kayak masih bawa botol air mineral plastik gitu Oh, loh. yang sekali beli Iya, sekali minum sekali itu ya. beli sekali buang gitu. Terus kayak masih kurangnya pemakaian tote bag pengganti kantong kresek gitu loh. Jadi ya bukannya nggak peduli, tapi ya masih kurang gitu. Oke Ci, berdasarkan hasil survei yang gua ya baca-baca gitu ya. Nah, sekitar 77,4% anak muda di Indonesia itu tertarik dengan isu lingkungan hidup. Nah, hanya 22,6% ya responden dari kalangan tersebut itu yang tak tertarik atau masih kurang tertarik dengan isu lingkungan hidup kayak gitu Ci. Oke, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Zero Waste Indonesia juga, 50% generasi milenial juga merasa masih tanggung jawab gitu atas lingkungannya. Tapi milenial juga dianggap peka dengan isu perubahan iklim, pemanasan global, dan juga kerusakan lingkungan dan lain-lain nih Rul. Oke, jadi masih banyak lah kayak anak muda yang masih peduli gitu loh. Soalnya kan banget. dari responden itu sendiri tuh masih tinggi juga 77,4%, kemudian ada 50% anak milenial yang peduli dengan isu-isu global kayak gitu, mulai dari kayak ya pemanasan global, kayak isu terkait sampah, kemudian penebangan pohon, dan isu-isu kayak penangkapan satwa-satwa yang dilindungi dan juga ya satwa liar gitu ya. Berarti cuma kalau dihitung-hitung 77,4, 22,6 berarti lo yang masih kurang kesadarannya gitu. Nah Cika, aku mau tanya nih ya, gimana sih caranya kita harus peduli dengan lingkungan gitu ya? Kita saling diskusi aja nih. Mungkin Cika nanti kasih jawaban, aku juga kasih jawaban gitu. Kalau dari Cika sendiri nih yang pertama apa? Aku berpikirannya gini loh, kalau misalnya kita udah pakai botol mineral, kayak pakai botol satu hari belinya 5. Terus besok lagi ya harganya ya tahu sendiri kan ya Ro. Terus dikali lagi seminggu bisa berapa? Bener sih, jadi kayak terus bisa penumpuk banget kan gitu. Dari tahun ke tahun. Belum kayak 1 tahun kita udah numpuk berapa ratus kilo botol plastik, juta kilo nih ya, kalau dikumpulin kresek gitu kan. Jadi kalau misalnya kita beli tote bag, kita kan bisa pakai berulang kali, kita cuci bersih lagi gitu kan. Tumbler juga kalau diisi kemudian bisa digunakan berkali-kali gitu ya. Bener Apalagi kalau kita Farul. katakanlah plastik yang kita buang atau kita gunakan sekali pakai itu udah kayak bener-bener numpuk banget dan itu nggak bisa terurai langsung gitu ya Cika. Iya, butuh apalagi jutaan tahun gitu. Bener banget. Ya gila banget sih. Oke Cika, di sini kita mau berbagi tips untuk menjaga lingkungan kepada sahabat Ekogrupian di rumah. Namun sebelum kita mulai, kita mau nanya nih kepada sahabat Ekogrupi, apakah udah download aplikasi dan udah ya mengkampanyekan lingkungan atau upload nih yang foto-foto kece atau gimana? Cika udah belum tadi? Aku udah nih Parul. Tadi pagi aku ngupload, aku sama teman aku nih Parul. Aku ngupload tentang aku bawa bekal Parul. Coba lihat. Nih aku videonya aku play ya. Nah ini aku sama teman aku bawa
dia bawa tumbler dan aku pas bawa bekal gitu. Kan berarti mengurangi angka penggunaan plastik kan, Bener Bro. banget, bener. Jadi kayak kotak bekal kita bisa cuci, terus kita masukin lagi makanan, terus kita bisa bawa lagi ke kampus gitu, Bro. Ini juga aku juga lihat nih kayak ya sahabat Ecogrovian yang udah download nih. Nih, gila sih keren banget nih bikin Oh, kayak itu bawa, tanaman. recycle ya, Rul, dari bener. botol plastik. Terus ini ada yang bawa tote bag juga, ih gila sih keren-keren nih tote bag. Kemudian buang sampah pada tempatnya, ih gila sih keren banget nih. Ada Ini juga yang bawa ada tumbler juga. Ada yang bawa tumbler Iya, juga nih. nih teman-teman semua. Jadi kalian bisa mengampanyekan nih. Benar, isu-isu lingkungan melalui aplikasi Ecogrofi. Ecogrofi. Nah, teman-teman yang belum download, yuk kita download bersama, kita eksis bareng nih. Bener bersama ya sahabat-sahabat Ecogrofian yang udah download untuk kita foto-foto, kemudian ya eksis nggak hanya di media sosial yang lainnya, tapi di Ecogrofi kita bisa fokus terhadap lingkungan. Bener banget. Ada juga fitur baru nih, Ro, fitur Apa tuh? video yang kayak aku gitu. Oh, Sekarang iya, udah iya. ada gitu. Kemarin aku Ro. juga upload nih kayak ya malam-malam selesai belajar ya, kita harus hemat energi gitu Bener kan. banget. Matiin laptop gua. Halo guys, jangan lupa nih kalian yang ya menggunakan laptop jangan lupa dimatiin karena nanti kita bisa menghemat energi untuk anak cucu kita. Oke, bener banget. Oke, kita balik lagi ke Back to topiknya. topic. Gimana sih, Rul? Tips-tips nih, Rul. Kalau Oke. kan mau ngasih tahu katanya kan. Kita berdua lah. Oh, iya, Nggak bener. sendiri Nggak kepada sahabat sendiri. Ecogrofian. Oke, yang pertama nih, jangan membuang sampah sembarangan. Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa tuh? Oke, gini teman-teman. Kalau teman-teman membuang sampah sembarangan, bayangkan saja nih, kita langsung membuang piung gitu ya. Di depan ada selokan nih. Banyak banget yang menumpuk. Nanti berakibat apa? Banjir. Penyakit. Kalau kita udah banjir, kalau mau kemana-mana bisa jadi penyakit kulit Bener untuk kita. banget. Kemudian banjir itu sendiri menghalangkan kita untuk kerja. Kayak gitu Ci. Ih gila sih. Kalau dari Cika nih, ada nggak lagi tips lagi nih? Kita saling memberi tips Oke, gitu lah ya. paling bahaya sih membakar sampah sih ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kalau menurut aku kan kalau plastik dibakar itu kan pemicu kanker ya. Ah, benar banget. Itu serem banget gak sih, Ruang? Ih gila sih kalau kayak gitu. Ih nggak mau banget sih. Asap juga, bau, kena paru-paru. Ih benar banget. Serem banget, Ruang. Kalau menurut paru apalagi nih? Oke, yang ketiga itu ada menghemat energi. Kenapa tuh? Karena energi semakin hari itu semakin menurun ya, apalagi kita menggunakan misalnya nih ya bahan bakar ya solar gitu kan, itu kan menggunakan fosil dan fosil makin hari itu makin ya makin sedikit makin turun dan mengusulkan fosil itu nggak bisa kayak cuma 1 tahun 2 tahun tapi butuh berjuta-juta tahun gitu sih. Bener banget. Bener, kalau kita kayak gitu kan bayangkan aja kita kalau nggak menghemat energi misalnya nih ya bahan bakar gitu ya. Kalau kita menggunakan itu setiap hari, banyak karbon dioksida yang dihasilkan. Otomatis lapisan ozon nih teman-teman Makin semakin tipis. banget, dan juga kita makin ya tahu sendiri ya karbon dioksida dan lain sebagainya kalau udah menumpuk kemudian bisa menyebabkan penyakit dan lain sebagainya kayak gitu Ci. Bener banget. Oke, selanjutnya Apa tuh? adalah penggunaan produk daur ulang, Rul. Kalau Cika udah gunakan belum nih? Nah, penggunaan produk daur ulang ini contohnya kayak gini yang aku buat, Rul. Nah, gila ini sih, kan keren banget. kita bikin vas ya, vas bunga hidroponik. Hidroponik, media air. Bener banget. Terus ini juga lucu kan, tinggal Bener. dikasih pita sih sebenarnya Iya kayak sih, lebih jadi lucu kayak lagi gitu ya, kan. elegan lagi itu Iya. ya. Jadi Terus, kayak gak membatasin kita yang menggunakan produk daur ulang itu kita ya. Jadi bisa loh kita mendaur ulang plastik itu sendiri gitu ya. Bener banget. Terus kayak tadi tuh contoh yang tadi yang di aplikasi Ecogrofi. Itu jadi gantungan kan, Iya, tanaman bener. gantung. Dan itu Tanaman lucu gantung. banget loh teman-teman semua. Dan Oke. juga pakai botol plastik jadi tempat pensil, Iya, celengan. celengan juga kita cat yang lucu-lucu kayak Iya, ya, kayak entah gitu-gitu. animasi apa gitu ya, kita Bener bisa gambar di kan? situ, doodle art gitu ya. Oke, yang kelima nih Cika, aku juga mau berbagi tips itu menanam pohon. Kenapa nih Cika? Karena kita dengan menanam pohon kita bisa menghasilkan oksigen, menyerap karbon oksida yang udah bertebaran gitu ya. Apalagi kalau kita di rumah pasti juga gak kita sadarin gitu menghasilkan karbon dioksida. Nah, dengan kita menanam pohon, kita bisa menghasilkan oksigen dan juga mengikat karbon dioksida itu. Jadi kita bertanggung jawab juga terhadap lingkungan yang kita hasilkan gitu dengan menanam pohon gitu. Oke, Ada lagi selanjutnya nih menurut aku mengurangi sampah nih, Kenapa Ro. tuh kalau Karena jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahun di Indonesia ini masih sangat tinggi, Ro. Gila. Kayak aku ngeliat kan tempat pembuangan akhir gitu udah menumpuk banget, Ro. Oh, benar. Kayak yang di sekelilingnya juga banyak yang terkena penyakit dan segala macamnya, Ro. Oke. Nah, dengan mengurangi sampah ini ya atau membuang sampah sembarangan itu aku pernah lihat nih Ci, bahwa ada ikan
dan ya burung gitu ya. Kenapa nih mati gitu? Nah, coba diotopsi atau dibedah gitu. Ternyata gila. Tahu nggak apa? Plastik. Kasian Gila sih. sih. Ya, padahal itu sumbernya makanan atau protein kita di laut ternyata harus tercemari atau harus mati dengan memakan plastik karena ulah apa? Manusia itu sendiri. Karena kita apa? Harusnya kita membuang sampah pada tempatnya, malah membuang sampah sembarangan jika. Ya, ada lagi nggak nih ya? Dan juga nih aku pernah baca nih berdasarkan data Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup nih Rul dan Kehutanan pada tahun 2021 terdapat 2,4065 ton timbuhan sampah Rul. Banyak banget gak Rul? Gila. Itu kalau kita pikir-pikir nih Seberapa besar nih Rul? Satu botol aja berapa gram? Ya. Dikali seminggu 1 kilo. Apalagi satu orang loh itu. Apalagi jumlah penduduk Indonesia Iya kan? berjuta-juta ya. Ya dikaliin aja Rul. Satu orang misalnya nyumbang 1 kilo sehari. Gila atau enggak 1 kilo seminggu deh Kalau Rul. udah dijadiin satu sampahnya udah jadi menggunung gitu. Banget Rul. Yang dimana itu tuh kebanyakan orang Indonesia tuh masih belum tahu Rul cara pemilahan sampah. Padahal sebenarnya udah dijelaskan dan udah dipelajari juga dari kecil kan. Bener Rul, banget. ya? Tau gak sih Ci, aku mau berbagi kayak pengalaman aku ya di SMA aku tuh pernah membuat eco-brick. Eco-brick tuh yang botol itu ya? Iya, jadi masukin sampahnya. Di situ aku sama teman-teman aku gitu kan ya, kayak ada tugas gitu kan, membuat bebas kalian berekspresi gitu karena yaudah kita kepikiran dan sempat juga ikut lomba nih. Kita lomba eco-brick itu kita membuat kayak semacam tempat duduk dan juga kayak mobil-mobilan di mana kita menggunakan media botol bekas. Ya, yang 600 mili sebut ya nggak usah kita sebut ya mereknya gitulah, apa gitu. pokoknya. Nah di situ kita bisa mengekip sekitar 2 sampai 2,5 kilo sampah di situ. Jadi caranya kita kayak mau buang sampah tapi kita harus bersihin dulu. Kalau nggak gitu nanti busuk di dalam itu kayak ada ulat gitu. Kita harus bersihkan dulu, kita cuci kemudian sampai kering. Baru nih kita masukkan di situ, kita potong kecil-kecil, kita padatkan dulu gitu kan media kayak alat bantu gitu kan. Di situ bisa ngekip 2 kilo ya sekitar 2 sampai setengah kilo sampah gitu, sampah plastik di situ dan kita gunakan kayak jadikan media kayak tempat duduk itu kayak keren gila sih ya? warna-warni jadinya. Misalnya dasarnya kita ambil sampah warna merah ya udah nanti kita gabungin itu jadi keren bisa warna-warni gitu. Iya. Keren dan itu bisa mengekip ya kita bisa mengekip sampah dan kita bisa menggunakan media baru nih bahwa sampah itu bisa kita gunakan sebagai ya ide-ide kreatif yang bermanfaat. Jadinya eco-brick dengan menggunakan kursi, dijadikan kursi maksud gue kayak gitu. Keren banget kan? Keren parah sih. Iya. Dan berguna juga, kursi kan biasa tempat duduk terus kayak bermanfaat juga kan Rul itu biar tempat-tempat santai gitu. Nah, jika nggak kerasa ya kita udah lama kita Udah lama bincang-bincang nih ngobrol-ngobrol. berbagi tips gimana sih cara mengurangi sampah agar kita itu aware terhadap lingkungan dan kita harus memasakkan stigma teman-teman, stigma bahwa anak muda itu nggak peduli terhadap lingkungan. Padahal kita sangat peduli banget gitu terhadap lingkungan teman-teman. Oke, kita ingatkan kepada teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa aktifkan fitur lonceng untuk menunggu ya notifikasi untuk mendapatkan video baru terhadap ya yang kita upload baru-baru kayak gitu ya. Dan jangan lupa kita juga download aplikasi Ecogroovy agar kita bisa mengkampanyekan lingkungan, eksis terhadap lingkungan dan juga ya kece-kecean bareng-bareng gitu ya terhadap lingkungan bahwa kita itu peduli loh dengan lingkungan. Oke, jangan lupa kembali lagi bersama episode berikutnya, nonton gitu ya. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Dadah.